Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanisar dengan NIM 2119135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepuasan pelanggan yang di dalamnya ada pengertian dari pelanggan dan siapa pelanggan kita. Kemudian mengetahui prinsip dasar kepuasan pelanggan. Yang ketiga, cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah strategi kepuasan pelanggan dalam pendidikan Islam. Materi tersebut saya gunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Makul TKM yang diampu oleh Bapak Mutamam MIT. Baik, materi yang pertama adalah mengenai pengertian dari pelanggan dan siapa pelanggan kita. Jadi Gaspers memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah pelanggan adalah seorang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Dari beberapa definisi pelanggan tersebut, maka bisa saya simpulkan bahwa pelanggan adalah seseorang yang memakai dan menggunakan produk atau jasa yang sudah kita tawarkan. Jadi bahwasanya pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kita juga membutuhkan mereka untuk menjalankan lembaga atau badan yang sedang kita kelola. Kemudian ada beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Jadi pelanggan internal adalah pelanggan yang berada di dalam suatu lembaga dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan di lembaga kita. Contoh dari pelanggan internal adalah pelanggan internal primer, pelanggan internal sekunder, pelanggan internal tersier. Untuk pelanggan internal primer, misalnya siswa disebut sebagai pelanggan internal apabila mereka ikut berkontribusi untuk memajukan suatu lembaga pendidikan. Kemudian untuk pelanggan internal sekunder, misalnya seperti kepala sekolah dan staf-staf pada suatu lembaga pendidikan. Kemudian pelanggan internal tersier, misalnya seperti satpam atau pengurus kebun yang bisa memberikan sarana prasarana untuk menunjang sebuah pendidikan. Kemudian pelanggan eksternal dibagi menjadi 3, sama seperti dengan pelanggan internal. Pelanggan eksternal primer, misalnya siswa dianggap sebagai pelanggan eksternal apabila mereka tidak ikut berkontribusi atau memajukan suatu lembaga pendidikan. Kemudian pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua atau wali murid itu sendiri. Kemudian pelanggan eksternal tersier adalah pemerintah, kemudian masyarakat, dan pendidikan lanjutan. Kemudian ada prinsip dasar kepuasan pelanggan. Jadi konsep mengenai apa sebenarnya kepuasan pelanggan banyak
telah dinyatakan oleh para pakar. Misalnya si Dan Wilton menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonformasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sedangkan Klotter sebagaimana dikutip oleh Nasution menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dari beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasannya kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi di mana kondisi terakhir yang diterima oleh pelanggan dari produk yang ia dapat atau jasa sesuai dengan apa yang ia harapkan dari produk atau jasa tersebut. Apabila dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka dapat dicontohkan seperti masyarakat pengguna lembaga pendidikan kita sesuai dari apa yang ia harapkan dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan atau produk seseorang. Maka pelangganlah yang menentukan kualitas suatu produk atau output. Beberapa unsur penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan yaitu pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi. Kemudian pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan secara terus-menerus. Kepuasan pelanggan terhadap lembaga pendidikan dapat dilihat dari peran serta aktifnya dalam menyumbangkan pikiran maupun dana tanpa adanya paksaan dari pengelola lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya harapan pelanggan dapat disebabkan oleh beberapa sebab. Sebagaimana yang dijelaskan berikut, di antara beberapa penyebab tersebut ada yang bisa dikendalikan oleh penyedia jasa. Dengan demikian, penyedia jasa bertanggung jawab untuk meminimalkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin terjadi dan menghindarinya dengan cara merancang jasa dan mudah dipahami dengan jelas. Nah, dengan hal ini, penyedia jasa harus mengambil inisiatif agar ia dapat memahami dengan benar apa yang akan diberikan. Pelanggan seringkali memiliki 4 skenario jasa yang berbeda dalam benaknya mengenai apa yang bakal dimilikinya, yaitu jasa ideal, jasa yang diantisipasi, jasa yang selaknya diterima, dan jasa minimum yang dapat ditoleransi. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa institusi mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Masing-masing pelanggan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan pendidikan, adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, kemudian masyarakat pengguna lulusan, dan pemerintah. Di dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka
Nah, untuk hal ini siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu pelanggan eksternal primer tersier dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Untuk jenjang menengah dan tinggi, pelanggan eksternal primernya adalah perguruan tinggi. Informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui seminar, kemudian workshop atau FGD (Focus Group Discussion). Sedangkan informasi dari perguruan diperoleh melalui studi pelacakan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti siswa. Kemudian yang sekunder adalah staf karyawan, TU, teknisi, pustakawan, dan staf lainnya. Secara formal, lulusan satuan pendidikan tingkat dasar itu tidak dapat dibenarkan bekerja karena belum memenuhi usia minimal untuk bekerja. Mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kebutuhan siswa di satuan pendidikan ini adalah bagaimana bisa belajar dengan maksimum. Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf. Staf perlu berupaya dengan segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran, ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah secara keseluruhan perlu dimanage untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif untuk membekali siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap kelas dilengkapi dengan angket kepada orang tua. Selanjutnya, sejalan dengan pandangan kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok, maka guru, staf, karyawan merupakan pelanggan dari pemasok kepada kepala sekolah. Demikian pula dengan karyawan, pustakawan, teknisi, dan staf lainnya yang merupakan adalah pelanggan dari pemasok kepada guru dan demikian seterusnya. Untuk itu setiap pihak perlu menumbuhkan budaya peduli mutu, berobsesi mencapai mutu sehingga berupaya sebaik mungkin memuaskan semua pihak dan bersinergi mendukung dan memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diperlukan guna melanjutkan studi mereka. Kemudian berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan perlu dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Nah, prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli dengan terhadap peningkatan mutu sekolah. Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam
silabus mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum dengan rencana persiapan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Untuk itu, kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabus, kemudian kurikulum dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Nah, tim mutu sekolah dapat menggunakan workshop bersama DU atau DI atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai dengan apa yang membuat mereka puas. Kemudian untuk sekolah kejurusan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia industri atau usaha, dapat merujuk ke pendekatan development kurikulum. Selanjutnya yaitu mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Acuan utama program sekolah adalah kurikulum. Nah, secara alami sesuai tuntutan zaman pada sekarang, memang kurikulum itu secara periodik perlu dikaji ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan. Secara nasional, semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada standar ISI yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, maka sekolah mempunyai otonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan program sekolah. Sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan yang mengakomodasi potensi lokal. Keseluruhan program sekolah bermuara untuk mengantar siswa mencapai pada kompetensi yang distandarkan secara nasional dan kompetensi lokal sesuai muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah. Masukan pelanggan, khususnya pelanggan eksternal, perlu dipilah-pilah merujuk acuan nasional yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 standar itu ialah standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kemudian standar pembiayaan, standar penilaian. Nah, setelah dipilah ke dalam 8 SNP, masukan pelanggan perlu juga dicermati, adakah yang perlu diakomodasi dalam muatan lokal. Rincian masing-masing standar dari 8 SNP tersebut telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam standar mana masukan pelanggan diakomodasi. Langkah selanjutnya dalam mengakomodasi masukan pelanggan adalah menuangkannya ke dalam program sekolah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekolah atau RKS untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci
dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah, secara nasional salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah. Selanjutnya yaitu strategi dari kepuasan pelanggan. Nah, usaha untuk mewujudkan kepuasan pelanggan itu sangat tidak mudah, tetapi usaha untuk senantiasa memperbaiki kepuasan pelanggan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi. Nah, perlu diingat bahwa para pelanggan pada hakikatnya adalah tamu yang harus dihormati. Dikarenakan memulaikan tamu adalah suatu syarat keimanan seseorang, maka sebagai pengelola lembaga pendidikan haruslah tetap tanggap terhadap segala keinginan dan harapan pelanggan, terutama pada masa sekarang di mana persaingan antara lembaga pendidikan amatlah sangat ketat. Maka performa suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh untuk dapat menarik minat pelanggan, sehingga diperlukan suatu strategi yang jitu untuk melakukan hal tersebut. Nah, pada hakikatnya strategi kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya yang tinggi di dalam usahanya untuk merebut pelanggan suatu penyedia jasa. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, antara lain adalah yang pertama, relationship marketing. Nah, di dalam strategi ini hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, bahwa dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-menerus. Kaitannya dengan lembaga pendidikan, maka suatu wadah alumni menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan yang besar selalu memiliki wadah alumni yang solid. Kemudian yang kedua adalah superior customer service. Nah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa atau produk dapat merancang garansi tertentu. Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang yang luar biasa, amat luas. Para orang tua di kota-kota besar pada umumnya tidak terlalu memiliki waktu di rumah, sehingga kesempatan mereka untuk mendidik agama kepada anaknya menjadi berkurang. Nah, untuk itu lembaga pendidikan Islam dapat mengisi kekosongan tersebut, misalnya dengan memberikan garansi bahwa selain peserta didik di lembaga tersebut menguasai seluruh SKL yang ada, kemudian garansi yang diberikan adalah
kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu unconstitutional guarantees atau extraordinary guarantees. Nah, lembaga pendidikan sebagai penyedia produk atau jasa memberikan sebuah garansi atau jaminan istimewa yang dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkannya. Garansi yang diberikan berupa garansi internal serta garansi eksternal. Nah, penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Dalam menangani keluhan pelanggan ada 4 aspek penting yang harus dilakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nashation mengutip pendapat Snars bahwa empati pada pelanggan yang marah, kemudian kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Kemudian kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi lembaga penyedia produk atau jasa. Jadi kesimpulannya adalah pelanggan merupakan orang yang menuntut penyedia produk atau jasa agar jasa atau produk yang diterima oleh pelanggan itu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, pelanggan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal dibagi menjadi 3, pelanggan internal primer, pelanggan internal sekunder, dan pelanggan internal tersier. Pelanggan primer misalnya seperti siswa dianggap pelanggan internal apabila mereka ikut berkontribusi memajukan suatu lembaga. Kemudian pelanggan internal sekunder misalnya staf guru dan kepala sekolah. Dan pelanggan internal tersier seperti TU, satpam, dan sebagainya. Kemudian pelanggan eksternal juga dibagi menjadi 3, pelanggan eksternal primer misalnya siswa dianggap sebagai pelanggan eksternal apabila tidak ikut berkontribusi atau pasif dalam memajukan suatu lembaga. Kemudian pelanggan eksternal sekunder misalnya orang tua atau wali. Yang ketiga yaitu pelanggan eksternal tersier seperti masyarakat, kemudian lanjutan pendidikan, dan pemerintah. Nah, proses mengetahui harapan pelanggan dapat dilakukan dengan mengajukan 4 pertanyaan utama, yaitu apa karakteristik jasa yang diinginkan pelanggan, kemudian beberapa tingkat kinerja yang dibutuhkan pelanggan, kemudian bagaimana urutan prioritas kepentingan dari setiap karakteristik, dan bagaimana kepuasan kinerja pelanggan pada saat ini. Nah, apabila terjadi ketidakpuasan pelanggan, kemungkinan tindakan dari pelanggan adalah tidak melakukan apa-apa atau melakukan komplain.
Selanjutnya terdapat beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu relationship marketing, superior customer service, unconditional guarantee, dan penanganan keluhan pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.